billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai tausiah, mari kita bersama-sama untuk berdoa, tolong ikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tusba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang keras, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma ja'al khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma al-khawqa fi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah amal terakhir kami adalah amal yang terbaik. Ya Allah, jadikanlah hari terakhir kami, hari kematian kami adalah hari yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki penghujung akhir bulan Syawal, tanggal 29, bertepatan hari ini dengan tanggal 21 bulan Juni tahun 2020. Kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat kesehatan, panjang umur, terlebih-lebih nikmat-nikmat Islam, sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, setelah kita selesai menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah awal waktu, kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan kajian. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberikan keberkahan, baik rezeki kita, keluarga kita, umur kita dimudahkan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tidak lupa semoga kita curahkan kepada Nabi akhir zaman, habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang salat subuh yang berbahagia, tadi malam saya sampaikan di waktu maghrib bahwa hari ini ada gerhana, dan saya sampaikan kepada jamaah, dan alhamdulillah Bapak Jenderal 33 memberikan respon dan mengizinkan bahwa nanti, karena ini terjadinya untuk Jawa Barat itu jam 15:11 menit, berarti jam 3 lewat 11 menit. Mangga menit betul. Mangga kepada dia masih kosong semua. Jam 15 lewat 11 menit itu adalah awal gerhana matahari. Jadi saya tadi sampaikan kepada para jamaah, insya Allah di masjid kita nanti akan melaksanakan sholat gerhana. Untuk itu kepada para jamaah, baik bapak, ibu, dan ini tidak dibatasi untuk RT 3 saja. Silakan barangkali jamaah yang RT 2 kalau misalnya tidak mengadakan
Kami nanti insya Allah akan melaksanakan sebelum waktu asar. Berarti dimohon ibu-ibu yang ingin melaksanakan sholat gerhana hadir jam 2:30. Kalau tidak salah asar ini sekarang jam 15-17 menit. Berarti jam 3 kurang 10 atau jam 3 kurang 15 menit Bapak Ibu sudah berada di Masjid Al-Mutakir. Jadi kita melaksanakan sholat gerhananya jam 15-11 menit. Insya Allah nanti sama teman-teman dari Sabar sini dari berbagai masjid akan mengkondisikan jamaah dan tetap barangkali dengan mengikuti aturan yang berlaku kata Pak DRT itu, yaitu dengan melaksanakan protokol kesehatan. Salah satu diantaranya memakai masker dan juga dipakai cuma kalau balik bicara kan tunggal, tidak bisa jadi gini saja ya. Jadi mohon dengan hormat ini sampaikan kepada kiri kanan kita. Saya tidak mengumumkan melalui pengeras terlalu kencang ya. Jadi sampaikan saja yang ingin mengikuti pelaksanaan sholat gerhana nanti sore jam 3 kurang 15 menit Bapak Ibu sudah berada di Masjid Al-Mutakir ya. Memang untuk wilayah Bogor tidak terlalu nampak ya, tapi melewat ke Jawa Barat itu jam 15 sekian. Untuk daerah-daerah lain beda daerah, beda waktu dari gerhana ya. Betul ya, walaupun ini nilainya sunat, tetapi karena lakat ya, di balik semua itu pasti akan ada hikmahnya sebagai orang muslim itu. Ada gerhana, ada ibadahnya ya. Dan tidak ada gerhana maka dengan sholat gerhana oke ya. Ada gerhana boleh melaksanakan sholat gerhana. Ibu ya, Bapak silakan dari jam 3 di jam 3 kurang 15 menit Bapak Ibu sudah hadir di Masjid Al-Mutakir. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan ke kajian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Al-Nasihin. Baginda Rasulullah beliau bersabda, "Arsilu arba'an bi arba'in," kata Rasul. Sucikan 4 perkara di arba'in dengan 4. Dan kalau di dunia itu berpasangan, ada laki, ada perempuan, ya, ada langit, ada bumi. Di atas langit masih ada langit, ya. Jadi ketika kita lagi berpuasa itu tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong, karena di atas kita itu masih ada kita, ya. Di atas langit ada langit, ya. Kita lihat, arsilu arba'an bi arba'in. Kata Rasulullah, sucikan 4 hal dengan 4 hal juga. Sucikan 4 perkara dengan 4 perkara. Ini ada yang nggak datang ya, imam satu lagi. Bapak Ali di sana nggak ada? Nggak ada. Berarti kemana? Ya. Gitu. Di sini nggak ada. Di Masjid Pandotilan nggak ada katanya. Kayaknya ada acara keluar ya. Pak Ustadz keluar juga nggak ada. Gitu. Ya. Harus dipertanyakan ya Bapak temannya ya. Mana yang 4 hal itu Bapak? Pertama, kata baginda Rasulullah, wujuhakum bima'i ayyunikum. Sucikanlah wajahmu bima'i ayyunikum, dengan air wudu. Hanya kalau saya lihat jamaah yang hadir di sini bersinar semua. Ya, disebut bersinar langsung. Dari dengan iya. Ya. Coba kita ini kan bangun tidur tidak akan mau berangkat ke masjid kalau tanpa wudu. Luar biasa. Beda dengan di kampung saya Bapak. Ya karena ngambil air dari pancuran. Jadi sampai sekarang walaupun udah tahun 2021, Bapak kalau main ke Tasik mandikan ke Diman, ke pancuran. Ya. Jadi satu pancuran itu dipakai satu kampung. Di kampung saya itu banyak orang bawa jerigen lain minyak kalaan cair. Makanya saya sekarunya lalu pulang ke kamar ya. Tuh, karunya saya kayak sekaru lalu cair wae. Kamu baru gak saya kan bakal kena cair tersebut. Jadi orang itu pada bawa jerigen, pada apa itu mikul, perempuan itu ngegendong, itu yang dibawa bukan minyak, air. Ya. Dan kemarin dapat kabar duka, kampung saya sendiri Bapak longsor katanya. Ya. Jadi tahun 92 saya ini sisa longsor sebenarnya. 1992 itu dulu terjadi longsor. Saya waktu kelas 4 waktu itu SD. 92.
Longsor menelan korban hampir 49 orang. Uang saya kilo orang mawat, ya, uang teh, tetanggung dicoba tuh malaikat tilu sekaligus meninggal. Pada hari itu juga terjadi waktu itu hari Kamis. Saya dengan lihat matahari, kamu lihat matahari apa deh? Kan kiamat katanya malam Jumat ya. Bersiul itu ya. Tahun 92, ini kemarin ternyata longsor lagi. Jadi gunung yang sebelah longsor 92, yang sebelahnya lagi longsor. Saya tanya, emang hujan di Lembur 3 hari 3 malam hujan berturut-turut? Karena rumah di kampung itu kan di bawah tebing, ya. Sampai rumah adik saya juga dikasih polisler katanya, tidak boleh untuk ditempatin dulu, karena memang rumahnya ada di tebing. Jadi mudah-mudahan salam. Dan itu terjadi longsor itu kan bersamaan, ada longsor kemudian tanah yang geser juga. Jadi daerah dari Cipatujah, Cipatujah, Pamijahan, Tagok, termasuk kampung saya sendiri yaitu kampung Sodong Hilir, terjadi kemarin itu longsor. Tapi mudah-mudahan doa dari semuanya tidak ada apa-apa ya. Jadi ngomong longsor kemana belok? Nah iya ya. Gimana tadi aku beloknya, saya lupa lagi. Oke, ulangi lagi. Yang pertama, wujuhakum dimai akyunikum. Basahi wajahmu, wajah kita itu dengan memperbanyak wudu. Apalagi dengan adanya corona, ya, pemerintah itu menyarankan untuk hidup bersih. Kita bukan cuma cuci tangan, wudu. Kita kalau lagi jaga aja sih gitu ya. Saya mau cuci tangan naik wudu Ustaz, sok tapi cai beda saya. Kan itu lagi macam-macam kita lagi jaga itu ya. Ayah disemprot ngamuk, ayah. Disemprot malah ngamuk. Saya ini nyemprot ini di rumah dipakai RT, saya bilang disemprot ngamuk, gitu ya. Balik deui nyokot sumbangan kan dia kayak obat disemprot ngamuk. Aing ge RT tidur di beres sumbangan, mana nyokot sumbangan disemprot ngamuk, gitu ya. Padahal kita itu menjalankan protokol kesehatan. Banyak macam-macam lah. Kita yang di sini semuanya jaga. Pasti setiap jaga itu ada momen-momen yang luar biasa. Badut di situ nggak asup, tahu-tahu saya di RT tidur kaman haros. Badut itu masih ayam, ya. Ternyata pinter, asup nak badut tadi dipakai, begitu terus masuk lewat daripada gang mesti dipakai kalapakan kita. Gimana ini katanya Ustaz, badut bisa lolos kayak begitu, waduh, gitu. Dipanggil saya, badutnya dipanggil. Setelah dipanggil, kamu kenapa bisa masuk? Saya tadi masuk itu tidak pakai baju Pak. Dilucuti di hadapan gaganya, Masya Allah, kasihan oke memang. Di Cilodong kan dia hanya badut gitu ya. Tapi karena kebohongan penjaga itu jadi suruh pulang ya. Coba kalau dari awalnya masuk pakai badut ya, kurang yang berwali sare, bagi diberi, bagi persilakan. Karena kebohongan ini jadi suruh pulang. Banyak sekali macamnya ya. Oke, aidiakum dimai akyunikum, wajah yang penuh diisi dengan mempunyai dan melaksanakan wudu itu adalah salah satu pertanda apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Arsilu arba'an bi arba'in, wujuhakum dimai akyunikum, basahi wajah kalian dengan memperbanyak air wudu. Yang kedua, jamaah, wa alsinatikum bi dzikri khalaqakum. Lisan diperbanyak untuk selalu berzikir kepada Allah. Saya sering menyampaikan di sini, zikir itu ada dua, ada zikir pil lisan, ada zikir pil qalbi. Zikir pil lisan terbatas waktunya, ya, waktunya terbatas, hitungannya juga terbatas. Kalau kita kan melaksanakan zikir itu 33, ya. Jadi kalau TKN, Torekat Pendirian Naksabandia, lebih daripada 100 zikirnya itu. Suryalaya itu kan begitu. Ya kalau kita cukup yang 33. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di kita kalau habis sholat wiridan enak diikutinya karena sampai imamnya. Coba Bapak Ibu datang ke masjid An lain. Banallah, banallah, banallah. Ya wiridan. Subhanallah juga jadi. Mereka mana wiridan udah cepat-cepat. Dan punten nih Bapak ya, saya menyampaikan kepada jamaah, setelah kita sholat maghrib itu jangan ujuk-ujuk pulang.
berdoa dulu, ikut wiridan dulu, ya. Dan kalau bisa, sholat itu tetap pada tempat yang sudah terbiasa. Pada masjid ada, kurang sehat kayaknya ya. Kalau pada masjid itu kan sholatnya suka di pojok. Saya suka di sini. Dan saya itu di sini bukan berarti saya merasa sombong atau angkuh, maju di dunia waya tempat itu bukan. Cuma memang dulu pernah ada kisah Bapak Ibu. Ada seorang manusia dia berdoa kepada Allah. Karena rajin berdoa, Allah nyuruh kepada malaikat. Malaikat, kabulkan doa orang tersebut. Ya, misalnya saya berdoa di sini, kan doa saya ketok secara ngejal cabai. Ya kudu sabar ya, kudu banyak doa, banyak sabar, sholat. Sudah banyak berdoa, kata Allah, malaikat kabulkan doa sebulan. Ketika malaikat akan memberikan doa, diijabah doa itu, ternyata orang yang berdoa di tempat tersebut itu tidak ada, ditukar sama orang lain. Misalnya, saya berdoa di sini, saya minta sama Allah, ketika mau dikasih, saya tidak ada di tempat, yang isi tempat saya itu adalah orang lain. Ya namanya malaikat kan tinggal berat. Itu yang harus dikasih, roh aja dikasih. Ya, akhirnya salah. Jadi makanya, punten kalau bisa itu Bapak Ibu ya, sholat itu sesuai dengan tempatnya. Dan punten, saya kalau sholat itu kan habis sholat suka nengok ke belakang, bukan liatin siapa yang tidak hadir, bukan. Karena saya masih punya anak-anak, saya suka kontrol. Kadang suka ada yang Ustaz, namun sholat, mari kita tukar nama sih. Saya sok nengok anak saya ayatnya sholat, gitu. Namun di sana ayah, oh tenang ayah, namun keluar datang ke rumah, sok negor pemajikan, baru datang ke sholat. Ya, jadi puntennya sepulang ini kita kelainan sasahat, absen, ya, dan itu. Dan itu dengan mudah wanita diharap mundur, ya. Dan itu makanya kita jangan seperti anak-anak, ya. Jadi punten, setelah sholat itu jamaah kalau bisa diusahakan jangan dulu langsung pulang, berdoa dulu. Syukur-syukur bisa dilaksanakan dengan berjamaah berdoanya. Karena terburu-buru berdoa secara sendiri-sendiri, silakan. Ya, tapi karena afdolnya berjamaah itu atau berdoa itu berjamaah dipimpin sama imam. Kurang tinggal aminan ya gitu. Allahumma rabbana hab lana amin wa atina amin terus gitu. Enggak ada yang penting amin gitu ya, seperti itu. Tapi memang bagusnya diutamakan dengan berjamaah. Ulangi, arsilu arba'an bi arba'in. Wujuhakum bima'i ayunikum, sucikanlah, basahi wajahmu dengan air wudu. Yang kedua, wa alsinatikum bi dzikri khalaqikum, ya, dan basahi lisanmu dengan selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir di lisan ada waktunya, ada batasannya. Tetapi yang tidak ada batasannya itu adalah zikir fil qalbi. Dimanapun, kapanpun kita harus selalu ingat dan mengingat Allah. Yang ketiga jemaah, wa qulubukum bi khasyati rabbikum. Kata Rasulullah yang ketiga, sucikanlah qulubukum bi khasyati rabbikum. Sucikanlah hatimu dengan selalu takut kepada Allah. Makanya kan takut itu ada dua perbedaan, takut kepada Allah dengan kepada manusia. Kepada Allah dengan binatang. Kalau takut kepada Allah, kita tidak boleh menjauh, ya. Tapi kalau takut terhadap serigala, jangan mendekat, lari. Kan begitu. Kalau kita takut kepada Allah, justru harus mendekat kepada Allah. Kayak sekarang banyak di sana takut kepada Allah, ya. Deketin Allah dengan cara ibadah. Tapi kalau takut kepada binatang, takut kepada manusia, kita tidak boleh mendekat, jauh. Ayah serigala datang, jangan dideketin. Kalau takut, lari, ya, jauhi. Wa qulubukum bi khasyati rabbikum. Hati kita harus selalu takut kepada Allah. Yang keempat, wa dzunubakum bi taubati ila maulakum. Yang keempat kata Rasulullah,
dan sucikanlah dosa yang selalu disucikan atau dosa kita wa mana tadi? Wa dzunubakum bitaubati ila maulakum, dan dosa kita harus disucikan dengan berbanyak untuk melaksanakan taubat. Wa dzunubakum bitaubati ila maulakum, dosa kita sucikan dengan melaksanakan taubat. Ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, saya sering sampaikan kepada para jamaah bahwa setiap dosa itu ada obatnya, dan obat daripada dosa itu adalah istighfar. Ya, dan ketika makhluk Allah yang bernama manusia banyak merintih, menangis, memohon kepada Allah dengan bertobat, maka dengan tobat itu justru akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah, beliau kalau beristighfar itu kan 70 kali, bahkan sampai 100 kali setiap hari, setiap malam, untuk meminta pertolongan kepada Allah, memohon tobat kepada Allah. Ya, untuk kita minimal dalam satu waktu itu 3 kali bersama-sama untuk mengumandangkan kalimat tobat, yaitu kalimat istighfar. Ingatkan Bapak, umur kita itu kan tidak banyak, ya. Bahkan Rasulullah di dalam hadis lain beliau menyampaikan, la tajalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Ya, tidak akan bergeser kaki kita nanti di hadapan Allah sebelum ditanya 4 hal. Jadi kita yang hadir di sini pun, dan barangkali untuk jamaah yang lebih senior dari saya, berapa tahun lagi kita itu umur? Ya, kalau misalnya sudah 52, 60, Rasulullah itu kan usianya 63 itu tidak full 63, bahkan kurang sedikit. Ya, hanya Nabi Nuh yang kemarin saya sampaikan 950 tahun, 950 tahun, makanya usianya panjang, pantas Nabi Nuh itu istrinya berapa? Nabi Nuh istrinya ada yang tahu nggak? Sama berarti kayak saya tidak tahu, ya, 950 tahun, ya. Cuma usia 950 tahun itu dipakai dakwahnya 800 tahun, pantas lama, ya. Kita mah hanya 63 tahun, dan sekarang jarang yang pas 63 itu, paling lebih-lebihnya sedikit, ya. Makanya untuk yang usianya sudah senja, ya kita mau ngapain lagi? Ya, tinggal juga dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Makanya kalau masih usia 50 masih kayaknya aduh, males ibadah kayak gitu, kira-kira benar kan itu. Ya, makanya kita kan saling untuk mengingatkan, apalagi zaman sekarang ya Maha, ya, dengan banyaknya musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita, ujian ini hilang, datang ujian yang baru lagi. Maka saya kemarin waktu sebelum corona itu pernah menyampaikan, salah satu dari pertanda kiamat itu kan Ka'bah itu nanti akan dihancurkan. Dus suwaipok kan itu, si betis kecil. Ternyata setelah kita lihat, orang yang tinggi badannya, besar badannya itu dan mempunyai betis kecil itu adalah orang Ethiopia. Apa? Ethiopia. Masalah-salah ngomong saya sih maklum deh. Ethiopia. Ya, itulah, ya gitu, ya. Coba Bapak Ibu lihat, ya. Jadi katanya dari kelompok mereka itu, ya, yang akan nanti meluluh lantahkan Ka'bah. Dan untuk tahun ini haji tidak ada, tapi kurban tetap berjalan. Kawan-kawan, kambingnya sudah banyak, jangan sampai tidak ada beli, ya. Jadi untuk tahun ini hajinya dibatalkan, begitu ya. Tapi kalau untuk kurban tetap jalan. Seperti kemarin waktu bulan puasa, tarawihnya kita di rumah, ya. Idul Fitri ada yang di rumah masing-masing, tapi zakat fitrahnya tetap berjalan. Dan untuk tahun ini pun, walaupun hajinya barangkali dibatalkan, tetapi untuk pelaksanaan kurbannya tetap berjalan. Dan saya juga tetap di sini menyampaikan, karena besok kita sudah masuki bulan Dzulqa'dah, bulan Hafid, ya. Silakan yang ada rezeki, karena Ustaz Yusuf Supriyadi itu sempat menyampaikan di sini, walaupun kita lockdown 3 bulan, tapi alhamdulillah makan sampai sekarang makan, kan begitu ya, kayak gitu. Beli baju beli, kayak gitu. Sembako kabeli, gitunya.
Nah gitu, berarti kan ini yang memberi rezeki itu adalah Allah, jangan takut ya. Dan saya sampaikan sekali lagi kepada para jamaah, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah misalnya umur yang panjang, kemudian ada rezeki untuk melaksanakan kurban tahun ini, walaupun keadaan sekarang ini memang lagi sulit, tetapi ketika kita mau melaksanakan ibadah keadaan lagi sempit, itu adalah hal yang sangat mendapatkan pujian besar dari Allah dan Rasulnya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang beriman, kata Allah itu dalam surat Al-Imran ayat 134, adalah orang yang mampu memberikan hartanya dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Memberi ketika kita banyak biasa, tapi memberi ketika kita sulit, corona di bulan keribu masih kan bisa merek tetangga, itu adalah hal yang paling terpuji ya. Jadi silakan, bahkan kalau misalnya dengan ada corona, kurban kita harus lebih banyak lagi. Sebelum corona 20, atau di corona misalnya pas ada corona 55 ya, di negara sehari kambingnya 55, sapinya 4, tapi jangan beli kan gitu ya, kayak gitu nggak apa-apa ya. Jadi kalau bisa lebih meningkat gitu kan, karena corona ini tidak jadi hambatan. Jadi kembali lagi jamaah, umur yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak banyak. Kalau kita sekarang usianya 50, berarti kalau mengikuti target tadi hanya 13 tahun. Kalau 60 mengikuti target tadi berarti hanya 1 atau 3 tahun lagi ya. Karena putar semakin kesini, Masya Allah ya, manusia itu kan semakin tua bukan berarti semakin sehat. Semakin tua itu semakin banyak masalah. Jadi mata, jadi kulit, jadi kaki, jadi cantik itu akhirnya masalahnya. Kalau kata pada Yesaya, semakin tua itu diibaratkan mobil, katanya semakin tua bukan semakin tua, tetapi akan semakin hancur. Makanya itulah umur kita. Jadi kembali lagi jemaah, ya saya akan kembali ke awal. Amsilu arba'an bi arba'in, suntikanlah 4 hal dengan 4 hal. Pertama, perbanyak basuh wajah kita itu dengan melaksanakan wudu ya, karena dengan wudu dosa-dosa kecil itu akan berjatuhan. Ustaz Arifin Ilham begitu menyampaikannya. Ikutin 9 sunnah Rasul. Salah satu di antaranya dengan memperbanyak wudu. Dengan wudu kita akan terjaga dari melakukan hal-hal yang maksiat. Yang kedua, perbanyak lisan kita dengan selalu mengucapkan kalimat zikrullah. Zikir bil lisan itu terbatas, tetapi zikir bil qalbi itu tidak menemui waktu dan tempat, selalu harus kita kumandangkan. Yang ketiga, wa qulubukum bi khasyati rabbikum, hati yang selalu takut terhadap Rabb-nya. Kalau kita sudah takut kepada Allah, maka kita tidak akan mau melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan yang keempat, wa dzunubakum bitaubati ila maulakum, dosa harus disucikan dengan selalu bertaubat kepada Sang Khalik ya. Tidak ada dosa kecil, saya sering bilang begitu. Kalau kita rajin untuk menumpuk, maka dosa itu lama-lama akan menjadi besar. Dan tidak ada dosa besar apabila kita rajin bertobat, maka dosa itu akan terhapuskan ya. Jadi kalau misalnya untuk ibadah, saya sering bilang, sering-sering kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, sering-sering kita nanya kepada orang-orang alim, dan jangan sampai salah nanya Bapak Ibu ya. Apalagi dengan sekarang ya, kayak gitu kadang-kadang kalau kita nanya ilmu bukan kepada yang ahlinya, itu khawatir kitanya nanti kita akan tersesat ya. Kalau misalnya kita mau nanya, ikutin apa yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu mau tahu, tanya yang tahu. Siapa yang tahu itu adalah ahli di bidangnya. Kemarin saya sampaikan, ketika kita ingin bertanya sesuatu, lihat kelompoknya yang banyak, kemudian benar, dan ahli di bidangnya. Kelompoknya banyak, benar, dan ahli. Banyak tidak benar dan bukan ahli, jangan diikutin. Contoh, ada 100 insinyur berdebat dengan 10 kiai tentang kunut. Kira-kira Bapak Ibu mau ikutin mana? 10 kiai
walaupun dia jumlahnya kecil, tetapi dia ahli di bidangnya. Nanya dulu ke insinyur mana bu? Atau sebaliknya, 100 kiai berdebat dengan 10 insinyur tentang konstruksi bangunan. Kira-kira yang mau diikuti mana? Insinyur. Nanya bangunan, tanya ahlinya. Bangunan nanya ke Ustaz, mau cocok. Ya, dari Ustaz, dia kan bangun pakai rumah. La haula wala quwwata illa billah. Itu jawabnya dia. Dan rumahnya itu makanya pas ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jamaah, Ustaz, rumah bacaan sholat dibacakeun. Insinyur rumah lamun ada kieu itu kan gitu ya. Makanya kalau kita mau tahu tanya kepada yang ahlinya. Cuma kata Rasulullah boleh yang abdul itu golongannya banyak, benar ahli di bidangnya. Tetapi kalaupun banyaknya ada, benarnya ada, banyaknya tidak ada, benarnya tidak ada, walaupun dia ahli tidak boleh untuk kita ikuti. Ya, tapi yang pasti yang harus kita ikuti tadi adalah orang yang ahli di dalam bidangnya. Itu saja jemaah yang bisa disampaikan. Jadi yang 4 ini mari kita bersama-sama untuk melaksanakan. Tidak berat rasanya ya. Kita selalu membasahi wajah kita dengan wudu, kemudian selalu berzikir dan selalu merasa takut kepada Allah. Dan ketika kita bertobat, apabila kita melaksanakan dosa, segera untuk melaksanakan taubat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit banyaknya ada manfaatnya khusus untuk diri pribadi dan mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama-sama. Ya. Dan mohon maaf barangkali untuk 1 atau 2 kali pertemuan ke depan karena kita belum 100% normal, jadi belum bisa untuk mengundang pembicara dari luar karena kemarin saya sudah konsul sama Pak DRT. Selama ini normal ini kan belum dikatakan aman 100%, walaupun para pembicara sudah banyak yang kangen sama jamaah itu ya, tapi saya bilang untuk sementara ditahan dulu karena kami di sini belum aman 100%. Insya Allah nanti untuk kedepannya kita akan melaksanakan lagi kajian dan akan mengambil pembicaraan dari luar. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.